Saham BCA akan stock split. Kira-kira tren ke arah mana ya? Di video kali ini, saya akan coba memberikan analisa saya terhadap saham BCA. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Oke, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update-update saya mengenai analisa-analisa teknikal seputar dunia trading, boleh di-subscribe dulu di bawah sini. Oke, jadi sesuai dengan judul video ini, gimana sih prospek saham BCA ke depannya setelah ada isunya stock split? Oke, mungkin sebelum masuk ke chart, saya akan bahas dulu sedikit mengenai apa sih pengertian dari stock split sendiri. Stock split adalah suatu pengurangan nilai nominal dari suatu harga saham, di mana sebagai timbal baliknya, jumlah lot yang berada di pasar akan diperbanyak. Nah, gunanya apa sih kok? Kalau misalkan suatu perusahaan ingin melakukan stock split. Stock split sendiri dilakukan ketika suatu perusahaan ingin mengundang lebih banyak investor masuk dan membeli saham mereka. Seperti itu. Untuk skema BCA, itu rasionya menggunakan 1:5, di mana harga saham BCA per hari ini, hari Jumat, itu adalah 30.800 untuk satu lotnya. Nah, setelah stock split, 30.800 ini dibagi 5. Jadi sekitar 6.160 per sahamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke depannya setelah stock split, itu bisa membeli harga saham BCA satu lotnya cuman dengan nominal 616.000. Lumayan murah ya teman-teman ya. Dengan harapan BCA bisa mengundang lebih banyak investor-investor untuk masuk membeli saham BCA. Nah, rencananya kapan nih? Rencananya itu BCA akan menggelar RUPS sekitar tanggal 23 September 2021. Jadi setelah RUPS dilakukan, kemudian setelah semua megang sahamnya setuju, maka sekitar bulan Oktober akan dilakukanlah stock split ini. Seperti itu. Nah, kira-kira prospeknya seperti apa sih sebelum stock split ini? Yuk kita langsung masuk ke chartnya. Oke, teman-teman, kita balik lagi di dalam chart. Saya menggunakan platform TradingView sebagai platform untuk saya menganalisa pergerakan-pergerakan harga dalam dunia trading. Di sini sudah ada saham BCA dan kita di sini sudah berada di time frame weekly, di mana saya ketika melakukan suatu buah analisa, biasanya saya menggunakan time frame yang panjang untuk menentukan arah tren dari suatu pergerakan chart. Seperti itu. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini pergerakan harga saham BCA mengalami penaikan, tapi sekitar awal tahun 2020 pergerakan harganya mengalami konsolidasi. Seperti teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi ketika konsolidasi ini kita ingin menentukan kira-kira pergerakan harganya ke arah mana sih habis konsolidasi ini. Yang dari time frame weekly, di sini kita bisa menemukan pola dan support resistance yang keras. Seperti itu. Dan kalau misalnya untuk saham BCA di sini, saya bisa melihat untuk resistance-nya itu dia ada berkisar di area 35.800 sampai sekitar 37.200. Jadi bisa dilihat dari 16 September 2019 sampai saat ini harga saham BCA belum bisa menembus area resistance-nya. Dan untuk area support-nya sendiri, kita bisa tarik garis dari swing low yang paling bawah, itu ada di area 21.600-an sampai 23.400. Bisa dilihat BCA juga belum bisa menembus ke bawah dari supportnya. Seperti itu. Nah, biasanya setelah menentukan support dan resistance kerasnya, saya akan masuk ke time frame daily, di mana di sini saya akan menemukan lagi support dan resistance yang lebih dekat jangka waktunya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini perhatiin, terdapat suatu garis support yang terlihat jelas, yaitu di sini. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada suatu area yang dimana ketika menembus dari titik resistennya, dia akan menjadi support dan akan langsung naik level lagi. Seperti itu, ke titik resisten berikutnya. Nah, di sini juga saya melihat pola yang unik, suatu pola yang bisa menunjukkan kelanjutan suatu arah tren. Itu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada pola inverted cup and handle. Inverted cup handle. Tuh. Nah,
Syarat dari pola ini adalah suatu pergerakan harga harus membentuk cangkir dan gagangnya. Teman-teman bisa lihat pola ini membentuk pola inverted cup handle. Dan biasanya ketika sudah ada pola ini, harga biasanya melanjutkan trennya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, inverted cup dan handle ini, dia adalah polanya bearish. Dan kalau misalkan harga berhasil menembus ke titik support yang terakhir di sini, maka bisa dikonfirmasi dia akan mencari support yang lain yang bisa berada di sekitar 23.625. Gitu. Dia akan mencari titik support kerasnya seperti itu. Cuman kalau misalnya dilihat saham BCA hari ini bisa menembus dari titik supportnya dan tidak jadi breakout ke bawah. Jadi bisa dilihat bahwa pola inverted cup and handle ini tidak terjadi. Walaupun emang harus dikonfirmasi lagi dengan melihat pergerakan chart ke depannya, cuman bisa dilihat bahwa dari saham BCA sendiri dia mantul, nggak jadi breakout seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya kok kira-kira pergerakan harga saham BCA kemana nih arahnya? Saya kalau misalkan begini yang saya lihat adalah, coba kita majukan dulu ke time frame 1 hour. Saya akan berani memasang buy ketika harga menembus titik resistance yang ada di 31475. Kemarin bisa menembus, ternyata tidak kuat dia, mantul lagi ke bawah. Jadi bisa dilihat di sini terdapat konsolidasi kecil dari pergerakan harga saham BCA. Dia masih mencari-cari apakah dia bisa tembus resistance-nya ke atas dan mencari resistance yang lain, atau dia tembus breakout support-nya dan mencari support yang lain. Seperti itu. Jadi untuk saat ini bisa dikatakan kalau harga saham BCA sendiri, saya masih menunggu konfirmasinya. Apakah dia akan tembus dari resistance-nya ataukah dia akan tembus ke bawah ke breakout-nya. Jadi sampai saat ini saya masih melihat kondisi market seperti apa. Gitu. Dan kalau misalkan dia berhasil tembus dari resistance-nya dan menuju ke atas, akan saya coba gambarkan ke sini. Maka di sini adalah titik entry saya di harga 31625. Saya akan coba point. Di titik ini saya akan masuk kalau emang harga bisa menembus resistance-nya di sekitar sini 31750. Saya akan masuk dan di sini saya seperti biasa akan mengambil take profit secara bertahap. Jadi ketika saya masuk di harga 31750, saya pertama akan men-set target profit saya di 32.875-an. Di sini. Ini adalah take profit pertama saya. Take profit pertama. Dan bila sudah kena dengan take profit yang pertama, saya akan mencari target profit saya yang baru, yaitu di resistance sebelah sini. Di 35.450. Seperti itu. Profit kedua. Oke. Dan seperti yang sudah saya sering ingatkan, kita sebagai trader hanya bisa memprediksi karena yang selalu benar itu adalah market. Jadi ketika saya masuk di suatu posisi, saya juga akan memasang stop loss-nya bila market tidak berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Seperti itu. Dan seperti biasa, cara saya menentukan suatu titik untuk stop loss-nya adalah dari menggunakan long position, feature long position dari TradingView, yaitu di harga entry point saya buat dulu proyeksinya, jadi saya akan stop loss di sekitar swing low yang terakhir
di 29.750, dan reward saya, take profit saya ada di sekitar 35.450-an gitu. Jadi bisa dilihat untuk stop loss-nya ada di kisaran 5,75% dan reward-nya ada di sekitar 11,82%. Yang mana menurut saya itu adalah perbandingan risk dan reward yang sehat karena rasionya adalah 1:2. Jadi saya berani ambil ketika BCA berhasil tembus di harga 31.750. Saya akan mengambil posisi buy. Tuh. Oke teman-teman, sekian analisa saya di video kali ini untuk saham BCA yang kedepannya diisukan akan stock split. Sedikit pendapat saya mengenai isu stock split ini. Jadi selama saya di dunia trading, banyak banget isu-isu di media-media, di market-market yang memberitakan bahwa suatu saham akan mengalami kenaikan karena beritanya A, beritanya B, beritanya C, atau suatu saham akan mengalami penurunan ketika ada berita A, B, dan C. Dan menurut pengalaman saya pribadi, berita itu sama sekali tidak membantu gitu. Jadi selama ini saya trading tetap dengan trading plan saya, yaitu menggunakan sistem take profit dan stop loss yang sudah saya set dan saya analisa. Dan sejauh ini itu yang menurut saya bisa memberikan saya profit secara konsisten gitu. Karena kalau misalnya ditanya berita mana kok jadi yang benar, yang berita A, berita B, atau analisa Koko kah yang benar, saya hanya bisa memberikan satu statement, yaitu dalam dunia trading hanya market yang benar gitu. Jadi kita sebagai para trader hanya bisa mengikuti keadaan market, dan bila tidak sesuai dengan analisa kita, kita harus mau stop loss di suatu titik harga yang udah emang kita budgetkan, seperti itu. Nah, mungkin sekian pendapat saya mengenai isu stock split. Jadi kalau misalnya ditanya apakah saya mendengarkan isu tersebut atau memperhatikan isu tersebut, saya kurang perhatikan karena saya balik lagi hanya fokus di trading plan saya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, boleh di-share, di-like. Itu juga akan membantu saya ke depannya untuk membuat lebih banyak video-video seperti ini mengenai analisa-analisa teknikal suatu pergerakan harga. Thank you atas waktunya teman-teman udah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Happy trading, tetap sehat, salam cuan.